Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan lanjutan dari seri membuat Android menggunakan Flutter dengan studi kasus pemesanan obat. Pada video sebelumnya kita telah membuat fitur dalam keranjang, yang mana fiturnya adalah update dari quantity produk yang ada dalam keranjang. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali dari video sebelumnya, yang mana kita akan membuat salah satu fitur checkout yang nantinya akan menampilkan halaman checkout berhasil ini. Langsung aja kita menuju file project yang telah dibuat dari video-video sebelumnya. Baik, di sini saya sudah membuka folder projectnya dan juga sudah dijalankan aplikasinya. Untuk menjalankan aplikasinya, jangan lupa untuk dinyalakan XAMPP-nya dan periksa koneksi dari IP config-nya. Teman-teman bisa cek di halaman file URL API ini. Cek dulu IP address-nya, lalu disamakan dengan koneksi IP komputer teman-teman ya. Caranya buka command prompt, lalu ketikkan di sini ipconfig, maka akan tampil IP address-nya, lalu bisa disesuaikan. Sebelum kita membuat fungsi checkout dalam keranjang, kita akan membuat informasi total produk yang terdapat dalam keranjang terlebih dahulu. Informasi total produk yang ada dalam keranjang nanti akan kita letakkan di atas icon ini ya. Jadi di sini berapa jumlah yang ada dalam keranjang. Ketika data keranjangnya itu ada 2, misalkan di sini ada 2, maka di sini akan menampilkan informasi 2 ya, angka 2. Langsung aja kita akan membuatnya ya. Oke, teman-teman bisa buka folder dari API projectnya. Lalu ini bisa dibersihkan aja dulu ya. Close all. Nah, di sini kita buat file baru, namanya totalcart aja. Di sini buat tag PHP seperti biasa. Lalu jangan lupakan file config-nya. Buat variabel responnya, kita buat variabel untuk user ID ya, karena kita menggunakan user ID sebagai uniknya. Get user ID. Oke, di sini kita bisa buat query dari select untuk jumlah data yang ada dalam keranjang. Seperti ini variabelnya. Sini bisa disesuaikan aja teman-teman ya. Tapi saya buat seperti ini. SQL query. Jangan lupakan connection-nya, lalu berikan query dari SQL. Select count, kita ambil semuanya aja sebagai jumlah. From nama tabelnya, lalu where. Oke, kita buka dulu ya dari PHP MyAdmin-nya. Kita akan lihat entitasnya. Jadi supaya tidak ada terjadinya typo ya di sini atau kesalahan dalam penulisan entitasnya. Kita buka database-nya MedHealth. Lalu card ya, kita menggunakan table card. Nah, ini yang akan kita ambil ya. ID user.
sama dengan variabel user ID-nya ya. Oke. Lalu kita gunakan while. Kita buat variabel row yang mana isinya kita fetch ya. Array aja. Lalu variabel query select-nya. Di sini kita buat key dengan namanya jumlah. Lalu kita cek ya di sini row si jumlah yang ini ya. Row jumlah yang itu. Array push response sama key-nya ya. Lalu kita echo JSON encode ya. Response. Oke, kita coba ya URL-nya ya. Kita kembali ke browser, localhost, MyDB, lalu kita klik total cart. Nah, di sini kita perlu yang namanya parameter user ID, kita berikan di sini. Misalkan 2 ya. Ya, user ID yang 2 itu 0. Kenapa saya berikan 2? Karena kita punya data user yang mana ID-nya itu 2. Nah, user ID 2 ini tidak memiliki produk yang dimasukkan ke dalam keranjang, maka jumlahnya itu 0. Oke. Selanjutnya kita implementasikan ke dalam project kita ya. Lalu langsung aja kita buka file project kita. URL API ini kita bisa langsung berikan URL-nya untuk get total cart-nya. Kita bisa copy dari sini. Kita berikan variabel get total cart. Lalu ini kita bisa copy dari sini ya. Sampai sini. Kita ganti yang ininya. Lalu kita save. Kita menuju halaman utama ini ya. Halaman ini ada dalam file homepage. Ctrl P, homepage. Lalu kita buat metode baru. Tapi di sini kita buat ini dulu ya, variabel untuk penampungan total cart-nya nanti. Kita berikan 0 aja dulu. Total cart. Metodenya namanya total cart. Lalu asynchronous final response sama dengan await http. Apa metodenya? Get ya. Metodenya get. Kita panggil base URL dengan variabel get total cart nih. Ya, ini kenapa kerual merah ya? Oh iya, ini kita simpan ke dalam URI. Get total cart sama dengan URI.parse base URL.get total cart. Nah, di sini kita ganti, kita panggil URL get total cart-nya. Variabel ininya ya kita panggil ya. Oke. Kita buat conditional if yang mana response status code-nya sama dengan 200. Final data kita decode ya. Response.body
array ke 0 ya. Lalu string jumlah sama dengan data ini dari key API kita. Lihat, oh, huruf besar ya depannya ya, huruf besar jumlahnya. Set state variabel jumlah cardnya sama dengan jumlah yang ini ya. Oke, kita save. Lalu ini kita panggil di sini aja, total card. Kita load di sini. Di sini kita print aja dulu ya, print jumlah card, koma, kita save, lalu kita restart. Oke, aplikasinya udah kita restart ya. Nah, di sini hasil printnya itu 0 karena kita coba dulu tambahkan data ke dalam keranjang. Takutnya ini hasil print ini dari ini ya. Kita lihat, kita punya satu ya, ini satu di sini. Kita back, kita restart aja. Setelah kita tambahkan produk dan kita restart, ternyata ini masih 0 ya. Kita lihat kembali get total card ini, kita lihat, oh, dia butuh user ID ya. Coba kita tambahkan user ID. Kita kembali ke homepage. Di sini kita sudah get proof belum ya? Get preference, oh belum ya. Kita bisa tambahkan metode get proof ya. Kita buat variabel string user ID get proof asynchronous set preference ya, await set preference get instance, lalu set state user ID, kita get stringnya ya, separate get string, yang mana ambil dari kelas profile ini ya, key-nya. Kita save. Lalu get proof ini kita tambahkan di sini, kita load di sini. Setelah kita tambahkan get proof di sini, lalu variable user ID ini kita tambahkan di sini plus concat ya, user ID. Kita save. Nah, di sini bisa kita restart ya. Oke, ternyata ini terjadi kesalahan ya, error ya. Coba get proof-nya kita pindahkan dari sini ke init state ya, supaya ngeload lebih awal. Kita restart. Oh ya, oke. Itu faktor permasalahannya adalah user ID ini kita load bareng dengan total card, sehingga user ID dikatakan 0 by sistemnya ya. Jadi ini user ID ini kita load lebih awal, baru kita load untuk get kategori ini. Get kategori ini kan juga mengeload get product dan juga total card. Nah, jadi get proof-nya ini kita load lebih awal, lebih dulu. Jadi kita dapatkan user ID-nya lebih dulu ya. Di sini jika kita lihat, kita telah mendapatkan hasilnya ya, 1. Nah, ini adalah hasil dari print jumlah cardnya ini ya. Maka dari itu, selanjutnya kita akan desain untuk tampilannya di atas icon ini ya. Ini kita hapus dulu, kita hapus saja, kita save, lalu kita mulai desainnya. Pada halaman homepage ini kita cari ya untuk bagian icon keranjangnya. Kita scroll ke bawah.
Nah, ini ya icon button dengan icon shopping cart ya. Icon button ini kita wrap dengan widget. Widgetnya adalah stack. Lalu childnya kita convert menjadi children. Icon button sebagai tumpukan pertama, artinya di bawah ya. Lalu kita berikan tumpukan kedua di atasnya, yaitu container. Kita berikan tingginya dan panjangnya itu sekitar 13. Di sini kita berikan decoration, box decoration. Di dalam box decoration ini kita berikan properti warna ya. Warnanya merah. Lalu kita berikan properti border radius circular ya, sebesar 30. Oke, di sini sudah terlihat ya untuk kontainernya. Lalu kita berikan child. Childnya itu adalah teks. Mau kita berikan satu dulu. Coba ini kita bungkus dengan center. Oke. Teks ini kita berikan style, regular, copy width, warnanya ya, white color. Lalu font size-nya kita kecilin menjadi 12. Oke. Selanjutnya kontainer ini kita tentukan posisinya ya. Kita bungkus dengan widget lagi. Widgetnya adalah positioned. Ya ini ya. Ini bisa kita hapus. Lalu kita berikan bagian kanannya 0. Untuk atasnya kita kasih 0 juga, kita coba. Oh, mungkin 10 ya. Oke, kanannya kita berikan, kita ganti menjadi 5. Oke, seperti ini ya, atau kurang ya, 10 juga. Oke, cukup ya. Selanjutnya untuk angka 1 ini kita ganti menjadi variabel jumlah card. 0 ya di sini ya. Kita lihat ya, di sini tidak ada produk, jadinya ini menjadi 0. Karena ini 0, seharusnya tidak ada imbauan seperti ini ya. Tidak ada informasi seperti ini. Ini kita hilangkan aja jika di dalam keranjangnya itu tidak ada produknya atau 0. Maka dari itu di sini kita berikan kondisi ya. Jika jumlah cardnya itu sama dengan 0, kita kasih size box aja. Jika selain 0, kita berikan si informasi tersebut. Oke, sudah ya. Lalu kita coba tambahkan satu buah produk ke dalam keranjang. Oke, sudah ada ya di sini ya informasinya bahwa di dalam keranjang itu ada satu produk. Jika kita tambahkan kembali dengan produk yang berbeda, di sini menjadi 2 ya. Lalu jika kita hilangkan satu produknya, Zitrolin kita hilangkan ya, kita hapus. Kita lihat, ini tetap 2 ya.
karena kita tidak memanggil kembali metode yang total card-nya. Nah, kita akan buat untuk pemanggilan kembali metode dari total card ini. Caranya dengan menggunakan void callback ya. Kita gunakan void callback di halaman keranjangnya. Di sini kita berikan konstruktor void callback ya. Nih, kita berikan namanya method, lalu card page, this method. Lalu metode ini kita implementasikan pada saat pengurangan quantity ya. Jadi di sini kita implementasikan widget.methodnya seperti ini. Kita save. Lalu di sini ada problem satu ya. Kita klik aja. Nah, di sini kita berikan metode apa yang akan dipanggil kembali. Kita akan memanggil metode total card ya. Ini. Kita save. Dan kita restart ya. Setelah kita restart, di sini informasi dalam keranjang bahwa kita memiliki produk di dalam keranjang itu satu buah produk. Nah, di sini kita akan hilangkan satu buah produk tersebut. Kita kurangi kuantitinya, hilang ya. Kita kembali, maka di sini juga menjadi hilang informasinya. Karena kita memanggil metode kembali menggunakan void callback pada halaman card page-nya, pada halaman keranjangnya. Oke, baik. Untuk informasi total card sudah selesai ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat fitur dari checkout ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita akan membuat fitur checkout ini, yang mana nanti setelah checkout ketika berhasil akan muncul halaman ilustrasi ini ya. Oke, langsung aja kita buat ya. Teman-teman bisa buka folder API-nya. Ini ya, ini folder API kita. Kita buat file baru namanya checkout.php. Sebelum kita buat API-nya, kita lihat untuk struktur tabelnya ya. Kita akan gunakan dua tabel di sini. Pertama untuk orders, yang mana berisi informasi dari ID user dan waktu ordernya, pemesanannya. Lalu yang kedua kita punya table order details. Jadi ini berisi mengenai pesanannya ya. Untuk strukturnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa diikutin ya. Lalu untuk struktur dari order seperti ini ya. Baik, kita kembali ke API kita. Di sini kita buat tag PHP seperti biasa. Kita butuh file config-nya. Lalu kita akan menggunakan metode post. Request method. Post ya. Kita buat variabel di sini. Pertama response-nya. Kita lihat lagi di table orders-nya. Kita butuh ID user dan juga invoice ya. Pertama invoice saja, invoice. Invoice ini kita bisa gunakan date. Formatnya bisa dilihat di sini ya, teman-teman ya. Kita gunakan ini aja. Years, Monday, Hours,
Ini apa nih? Itu menit dan juga detik S ya. Oke, lalu kita melakukan pengecekan terhadap keranjang table card ya. MySQL query koneksinya, jangan lupa kita select table cardnya. Where apa nih? Kita lihat apa yang unik di sini. ID user aja ya. ID user sama dengan variabel dari ID user kita belum buat nih. ID user post ID user, jangan lupa untuk titik komanya diberikan di belakangnya. Lalu value dari where ini kita berikan variabel dari ID user. Oke, lalu kita buat resultnya. MySQL bukan query ya, tapi fetch array, yang mana ini query check card. Selanjutnya kita buat kondisi pertama. Jika ada hasilnya dari pengecekan terhadap keranjang yang mana ID usernya sama dengan variabel ID user ya, maka di sini insert invoice ya. Ke dalam table order. Misalnya insert into order. Bener nggak tabelnya seperti ini? Bener ya? Salah. Order. Yang mana yang akan kita masukkan pertama ID ordersnya. Orders. Kedua invoice-nya. Benar ya? Invoice ya harusnya. Iya benar. Lalu ID usernya. Lalu order add ya. Ini kita samakan dengan field yang di sini ya. Yang terakhir status. Kita berikan value-nya. Value-nya yang pertama untuk ID order ya. ID order ini kita berikan nilai kosong aja ya. Karena itu auto increment. Lalu untuk invoice kita berikan variabel invoice. Jangan lupa ini kita berikan kutip ya. Ini kita minimize dulu untuk emulatornya. Selanjutnya ID user juga kita berikan variabel dari ID user. Untuk order add kita berikan no. Status kita berikan satu aja dulu. Oke, seperti ini untuk insert query dari insertnya. Kita buat pengkondisian lagi. If MySQL query connection dan juga insert invoice-nya berhasil, kita lakukan pengulangan menggunakan while.
Lalu di sini kita akan mengambil row dari cardnya ya. MySQL fetch array, kita ambil dari result checkout aja ini. Kenapa nih merah? Oh, jangan, bukan yang itu ya, tapi query checkout yang atas ini. Lalu di sini kita buat variabel untuk ID produknya. ID produk ini kita ambil dari row card. Nah, ini row card ini kita lihat untuk ID produk fieldnya di sini apa? ID produk ya, ini ya, seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan ambil kuantitinya. Nah, ini nanti untuk masukkan ke dalam order detail ya. Jadi ini kita ambil dulu kuantitinya. Row card. Nah, ini quantity di sini juga sama ya, quantity. Selanjutnya yang terakhir kita akan ngambil price-nya. Price ya, fill price. Save. Setelah kita dapatkan untuk variabel-variabel yang kita butuhkan, kita akan insert ke dalam order detail ya. Beri nama insert invoice detail lagi. Sama dengan MySQL query connectionnya, jangan lupa. Lalu di sini insert into apa nih, order detail ya, harusnya order details. Value-nya kita lihat order details. Pertama ada ID orders. ID orders ini bisa kita berikan kosong aja. Invoice juga kita bisa berikan yang variabel invoice ya di atas. ID produk, quantity, dan price. Setelah kita insert, di sini kita hapus saja ya yang ada dalam keranjangnya. Delete card. MySQL query connectionnya, lalu delete from card where ID user sama dengan variabel ID user. Lalu kita berikan responsnya. Value sama dengan 1. Lalu respon pesannya sama dengan check out sukses. Echo JSON encode response. Sini kurang C ya. Lalu kita buat untuk respon jika gagal ya. Else value-nya ganti 2, checkout failed. Gini aja ya. Untuk pesan ini bisa disesuaikan. Lalu kita buat
respon lagi jika tidak ada produk di dalam keranjang ya. Sebenarnya jika tidak ada produk dalam keranjang kan kita hanya ilustrasi ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita berikan responsnya aja. Sini 2 produk not found. Checkout ini kita coba linknya ya. Kita refresh. Untuk file checkout ini kita klik. Di sini tidak ada terjadi kesalahan. Untuk memeriksanya lagi, kita bisa gunakan Postman ya. Kita buka Postman-nya. Postman-nya sudah kita buka. Selanjutnya kita akan tes untuk link URL-nya. Kita copy dulu ya. Dari websitenya kita copy. Kita kembali ke Postman. Ini kita ganti ya. Lalu ini kita matikan aja dulu. Kita butuh key ID user ini. Kita masukkan ke dalam sini, ID user. Lalu kita kasih nilai 2 ya. Karena di sini saya sedang login menggunakan ID user yang kedua. Kita minimize lagi, kita send. Ya tidak muncul ya ternyata ya. Coba kita lihat lagi ke ininya, codingan API-nya. Oh, ini harusnya buka di sini ya. Kita buat else. Kita masukkan sini. Kita save. Kita coba lagi ya. Kita send. Oke, ini produk not found, berarti kita tidak memiliki produk ya. Dalam keranjang. Kita akan coba tambahkan produk ke dalam keranjang. Satu aja ya. Kita klik OK. Kita minimize. Nah, ini coba kita send lagi. Nah, ini informasinya bahwa checkout sukses. Sekarang kita cek di tabelnya ya. Kita menuju ke orders. Oke, ini sudah sesuai ya. Pada 21. Oke, masuk. Lalu ke orders detail. Oh, di sini tidak masuk. Coba kita lihat ke cart. Di cart sudah hilang ya, sudah kehapus. Berarti di sini kita ada kesalahan dalam ini ya. Di sini kita ada kesalahan ya. Ini kita buat lagi query insert cart detail. Kita coba gunakan yang ini. Kita paste di sini. Lalu ini kita ganti jadi query insert cart detail. Kita save. Kita coba kembali. Kita tambahkan ke dalam keranjang. Kita coba lihat di sini ya. Oke, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Kita coba send datanya. Informasinya tetap ya, checkout sukses. Sekarang kita lihat di kedua table orders dan juga orders detail. Oh, masih belum masuk ya. Oh, ini ternyata mungkin ini kurang satu ya kayak. Coba kita save. Ini berarti di sini. Ya, kita save. Kita coba ulang lagi. Tambahkan produk ke dalam keranjang. Kita menuju ke database-nya. Kita hapus yang di orders. Kita send datanya. Nah, sekarang saya harap ini udah bisa ya.
Oke, dua-duanya sudah masuk ya. Di cart juga sudah terhapus. Oke, seperti ini ya API untuk checkout-nya. Sini kita berhasil membuatnya. Untuk selanjutnya, kita akan implementasikan ke dalam project kita. Kita bisa kembali ke halaman folder project kita ya. Kita buka file dari API, URL API. Lalu di sini kita tambahkan untuk checkout ya. Static string checkout. Di sini kita bisa berikan URL-nya. Ini ya. Kita paste di sini. Lalu localhost-nya kita ganti menjadi IP address. Save. Selanjutnya kita kembali ke halaman cart page. Lalu di sini kita buat metode checkout. Asynchronous. Kita buat variabel URL-nya yang berisi Yuri ya. Yuri.parse. Lalu di sini base URL checkout. Oke. Final response await HTTP, metodenya apa? Post URL checkout ya. Nah, karena ini metode post, kita harus menggunakan body. Nah, body di sini kita bisa lihat apa aja yang dibutuhkan di API kita. Itu ID usernya ya. Oke, dari ID user di sini user ID, karena kita sudah buat get proof untuk user ID. Oke, ini aja yang kita butuhkan. Selanjutnya kita buat final data, yang mana di sini kita decode dari responsnya, yaitu response.body. Di sini key dari responsnya yang pertama itu adalah value, data value. Lalu yang kedua ada string message, data message. Apakah benar? Coba kita lihat. Benar ya, dari key respon ini. Jika value-nya sama dengan 1 itu artinya apa? 1 itu berhasil ya. 1 itu berhasil, kita print aja dulu pesannya. Lalu jika gagal, ini kita print pesannya juga. Kita save, lalu checkoutnya kita implementasikan di buttonnya ya. Sini ya, kita pasang di checkout now. Kita save, lalu kita restart ya. Setelah kita restart, kita akan coba melakukan checkout. Pertama kita menambahkan produk dulu ke dalam keranjang. Oke, ada ya di sini 1. Lalu kita lakukan checkout. Oke, di sini ada keterangan bahwa checkoutnya sukses. Nah, di sini kita lihat di database-nya ya, apakah berhasil masuk. Method pada bagian order.
Di sini kita bisa lihat ya, ada satu yang masuk yang baru. Nah, untuk ID usernya 2. Nah, coba kita lihat invoice-nya di order details. Ini ya, yang baru ya. Coba kita cek. Copy, kita samakan yang ada di order. Nah, sama ya. Ini yang baru. Order details juga ya, ini. Artinya proses checkout ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita lihat di desain tampilan aplikasinya. Ketika berhasil, kita akan menuju ke halaman ilustrasi. Berarti ya, kita akan membuat ini selanjutnya ya. Langsung saja kita balik lagi ke project aplikasinya. Di sini kita buat file baru. Namanya Success Checkout. .dart ya. Jangan lupa kita import dulu materialnya. Di sini kita bisa pakai stateless. Success Checkout nama kelasnya ya. Lalu kita gunakan general logo space. Kita save. Untuk melihat hasilnya, kita coba ganti dulu di halaman mainnya ya, untuk sementara. Kita restart. Setelah kita restart aplikasinya, tampilannya akan seperti ini ya, hitam. Nah, kita balik lagi ke halaman atau kelas dari Success Checkout ini. Lalu di sini kita wrap dengan scaffold. Ini kita ganti menjadi body. Kita save. Nanti akan seperti ini ya. Oke. Di sini general logo space ini memiliki satu properti yaitu child. Nah, childnya ini kita akan isi widget illustration ya. Nah, di sini terdapat beberapa properti yang kita gunakan. Pertama, image ya. Image-nya ini untuk sukses yaitu ini ya. Seperti ini, berarti namanya order sukses. Seperti ini ya. Lalu kita balik ke halaman Success Checkout. Ini kita pasang .png. Oke, ini masih 0 ya. Kita harus menambahkan properti-properti lainnya. Subtitle 1, subtitle 2, oh masih belum. Titlenya Success Checkout. Coba kita seperti ini dulu. Oh, di sini gambarnya terjadi kesalahan ya. Oh, ini tambahkan seperti ini. Oh, masih belum bisa. Oh, sudah ya. Di sini ya. Jadi, tambahkan asetnya di depannya. Kita sesuaikan dulu sama desainnya. Berarti di sini kita kasih kolom dulu ya sebelum ilustrasi ini. Kita bungkus dengan kolom. Di sini kita berikan size box. Misalkan 30 saja. Oh, masih kurang ya. Berarti 150. Terlebihan berarti 100. Cukup ya. Nah, selanjutnya kita sesuaikan untuk teks-teksnya ya. Pertama ini.
successfully. Seperti ini. Kolomnya kita ganti list view aja ya, supaya kita bisa berikan padding kanan kirinya sebesar 24. Jadi error ya. Di sini kita kasih string web dengan nilai true. Oke, sudah cukup. Di sini terlalu besar ternyata. Nah, oke. Kita lihat lagi desainnya. Console with adapter. With adapter. Lalu wherever and whenever you want. Wherever and whenever you are. Oke, seperti ini. Setelah itu di bawahnya ada button ya. Kita kasih button primary. Teksnya apa? Back to home. Kita berikan size box di sini ya. Ukurannya misalkan 30. Kita berikan function di sini, anonymous function, supaya ada warnanya ya. Oke. Nah, di sini di main tadi kita balikin lagi ya, seperti sebelumnya. Seperti ini. Lalu kita menuju ke halaman card page. Di halaman card page ini kita menuju ke method checkout. Ya. Di method checkout ini, jika berhasil, kita akan navigator atau navigasi ke halaman yang barusan kita buat ya. Dot push new root-nya material page root context success checkout. Di sini kita kasih titik koma. Lalu ini kita stop dulu aplikasinya. Lalu kita jalankan kembali ya. Aplikasinya sudah kita jalankan ulang. Nah, selanjutnya kita coba fitur checkout-nya ya. Kita tambahkan satu buah produk. Lalu kita coba checkout. Harusnya nanti navigator ke halaman sukses checkout ya. Kita coba. Oke, di sini ya, benar ya. Artinya sudah berhasil checkout. Nah, selanjutnya button ini belum kita implementasikan. Jadi kita kembali ke file sukses checkout, lalu di back to home ini kita berikan navigator dot lalu new root-nya material page root context main page ya, titik koma. Oke, fitur checkout sudah berhasil ya. Nah, di sini kita coba lihat di database-nya. Nah, di sini ada yang baru ya. Kita coba copy, lalu kita cek di orders apakah ada data yang sama. Nah, ini sudah ada ya data yang sama. Artinya ini berhasil ya untuk checkout-nya. Ketika kita checkout, klik checkout, klik tombol checkout ini. Nah, itu tidak ada pesan atau informasi bahwa
untuk mengingatkan customer ya. Misalkan seperti apakah Anda yakin untuk melakukan checkout, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman bisa buat ya, yang udah pernah kita buat sebelum-sebelumnya, contohnya sama, bisa disesuaikan sama teman-teman, bisa diimprove sendiri. Nah, untuk dari saya, konsepnya seperti ini. Ketika kita checkout, nanti kita menuju ke halaman sukses checkout. Nah, setelah itu di sukses checkout ini kita dikembalikan ke halaman main page. Untuk video ini kesimpulannya kita telah berhasil membuat informasi berapa jumlah data produk yang ada dalam keranjang, yang mana nantinya tampil di icon button keranjang ini. Misalkan di sini ada informasi 2, maka artinya di dalam keranjang ini kita memiliki 2 buah produk. Seperti itu. Lalu setelah membuat fitur informasi tersebut, kita juga telah berhasil membuat fitur checkout ya. Jika ada kesalahan atau penyebutan dalam istilah-istilah pemrograman Flutter ini, saya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan saran atau mengkoreksi apa yang saya katakan, silahkan di kolom komentar. Untuk video ini sampai di sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.